Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 322, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang, dan sawah dan ladang senang berseri. Sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala yang setia, yang jaga tetap anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami semua hingga pada saat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya hikmat yang dari Tuhan berikan bagi kami, agar kami boleh memahami akan sabda Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sedemikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Anak-anak terang, itulah yang menjadi topik renungan harian kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terang dan gelap di dunia ini merupakan dua hal yang selalu kita jalani dan kita hadapi oleh karena Tuhan memberikan matahari terang pada saat pagi hari dan kegelapan ketika malam hari. Ketika pagi hari matahari terbit, Dia akan mengusir kegelapan itu, menggantikannya menjadi terang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini 1 Tesalonika 5 ayat 5, di sini Rasul Paulus menyampaikan nasihatnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar terus setia berjaga-jaga sampai hari Tuhan datang. Jemaat yang ada di Tesalonika adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja di siang hari dalam keadaan terang ada banyak hal yang dapat kita lakukan yang berguna bagi banyak orang. Demikianlah kehidupan orang yang percaya sebagai anak-anak terang, ya, akan menjadi terang bagi banyak orang.
Jemaat di Tesalonika ketika menanti kedatangan hari Tuhan, dinasehatkan oleh Paulus agar tetap menjadi anak terang, tetap setia sampai Tuhan datang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mendorong kita semua agar sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap menjadi anak terang Tuhan. Ya, bagaimana firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita lakukan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Menyinari kegelapan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus tetap setia, hidup melekat dengan Tuhan, hidup bersatu di dalam Tuhan, ya, menyatu dengan Tuhan melalui persekutuan hidup kita dengan Tuhan, membaca firman, merenungkan serta melakukannya, sehingga ketika berbagai pergumulan yang kita hadapi, terang itu tetap menyala. Kita akan dikuatkan, kita tidak akan jatuh, kita tidak terombang-ambing, kita tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi banyak tantangan yang kita hadapi. Sampai hari Tuhan datang, kita tidak tahu apa saja pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita tetap setia hidup di dalam Tuhan, terang Tuhan, karena Tuhanlah sang pemilik terang itu, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ketika kita tetap setia hidup di dalam terang Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, menyinari kegelapan yang ada di sekitar. Tetapi ketika kita hidup dalam kegelapan, kita tidak dapat melangkahkan kaki dengan baik. Kita meraba-raba atau bahkan jatuh ke dalam jurang maut. Demikianlah tawaran dunia ini yang membawa kita jatuh ke dalam kegelapan, kenikmatan dunia ini. Saya percaya ketika setiap kita hidup di dalam Tuhan, tawaran dunia ini yang membawa kita jatuh ke dalam kegelapan tidak akan menggoda kita tidak akan tergoda karena tetap hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, karena itu dalam hidup setiap hari, mari tetap hidup melekat dengan Tuhan. Tetap memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan sehingga terang kita boleh tetap menyala di dalam Tuhan. Meskipun banyak tantangan, angin kencang yang hendak menerpa kita, yang hendak mematikan terang yang ada dalam kehidupan kita, itu tidak akan mampu ya mematikan terang itu. Karena terang Tuhan yang kekal itu menyala dalam hidup kita. Karena itu tetaplah setia menjadi anak-anak terang Tuhan yang tampak dalam sikap hidup, tutur kata, semangat kita dalam tetap setia melayani Tuhan meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Tetaplah setia hidup di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Yesus menginginkan daku menolong
Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan menuntun kami setiap hari untuk tetap setia berjalan di jalan terang Tuhan. Tuhan, bentuklah kami agar tetap menjadi anak-anak terang Tuhan. Dimanapun kami berada, berbagai pergumulan yang kami hadapi, Tuhan kuatkan, teguhkan kami. Ketika pun banyak tawaran dunia ini yang hendak membawa kami meninggalkan terang Tuhan, kuatkan, teguhkan kami. Tetap setia menjadi anak-anak terang Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, tetap menyinarkan terang kasih Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan yang kami kasihi. Nande Eko yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Kami mendoakan yang kami kasihi saudara-saudari kami yang sedang hidup isolasi mandiri. Yang kami kasihi Biring kami, Biring Tika dan Evan. Di tengah Evan juga yang sedang isolasi mandiri. Mungkin masih banyak juga Tuhan, saudara-saudari kami, para hamba-hamba Tuhan, keluarga kami yang sedang isolasi mandiri atau yang sedang isolasi di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Tuhan, kuatkanlah, Tuhan pulihkanlah, berikan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami menghadapi pandemi ini Tuhan, agar kami tetap sehat dalam tuntunan Tuhan, agar kami boleh menjaga kesehatan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami percaya juga Tuhan berikan pemulihan kesehatan bagi orang tua kami, Biring Eben, bagi yang kami kasihi Nande Gide dan semua saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat GBKP Sitelusada sehat-sehat dalam pimpinan Tuhan, dalam usaha pekerjaan, anak-anak kami dalam studinya, dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan yang menolong dan memimpinnya. Kami menjalani hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari, tetap setia menjadi anak-anak terang Tuhan, menyinarkan terang Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika beraktivitas hari ini, keluar rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap bersukacita, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.